Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang, kelas 3A, B, dan C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Miss Ajeng akan menemani kalian dalam pembelajaran tematik hari ini. Kita akan mempelajari tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Kemudian kita akan mempelajari subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Muatan pelajaran matematika hari ini akan mempelajari sifat pertukaran pada perkalian. Kemarin kalian sudah belajar sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita dengarkan penjelasan mengenai sifat pertukaran pada perkalian. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sayang, Miss Ajeng akan memberikan contoh kepada kalian. Nah, di sini ada soal cerita seperti ini. Ayam peliharaan Raka sebanyak 8 ekor. Raka menempatkannya ke dalam 4 kandang. Nah, berarti jumlah kandangnya ada 4 ya. Kita membuat dulu kandangnya sebanyak 4. Nah, setelah dibuatkan kandangnya 4, kemudian ayam-ayam tersebut ditempatkan ke dalam setiap kandang. Nah, dari ke-8 ekor ayam tersebut ditempatkan ke dalam 4 kandang, setiap kandangnya berjumlah 2 ekor. Nah, ini ya. Maka bentuk perkaliannya ditulis. Nah, di sini kalian tulis terlebih dahulu jumlah wadahnya atau kandangnya. Ada berapa? Ada 4. Kemudian di sini kalian tulis jumlah ayam pada setiap kandang, yaitu 2. Jadi 4 dikali 2. Hasilnya adalah berapa? 4 dikali 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya berapa? 8. Jadi 4 dikali 2 adalah 8. Selanjutnya, Raka menempatkan ayam-ayamnya ke dalam 2 kandang. Nah, kalian buat dulu kandangnya sebanyak 2. Setelah dibuatkan 2 kandang, kemudian ditempatkan ayamnya yang tadi berjumlah 8 ekor ke dalam setiap kandang. Nah, ternyata kita tahu bahwa setiap kandangnya berisi 1, 2, 3, 4. 4 ekor ayam. Maka bentuk perkaliannya ditulis. Tulis dulu jumlah wadahnya atau kandangnya. Berapa? 2. Dikali jumlah ayam pada setiap kandang, yaitu 4 ya. 2 dikali 4, nah berarti 4 ditambah 4 berapa? 8 ya. Nah, anak-anakku, setelah kalian menyimak penjelasan ini, maka dapat disimpulkan. Jadi 4 dikali 2, ditulis dulu ini yang atas ya, sama dengan 2 dikali 4. Hasilnya adalah 8 ya. Walaupun hasilnya sama 8, tapi nah cara menghitungnya berbeda ya. Kalau yang ini 4 dikali 2 berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ya. Sementara yang ini 2 dikali 4 itu adalah 4 ditambah 4 ya. Hasilnya adalah 8. Nah, yang tadi Miss Ajeng jelaskan itu, inilah yang disebut sifat
pertukaran pada perkalian. Ya, di sini 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4 ya. Nah, itu. Contoh selanjutnya. Di sini Pak Jani memelihara ayam sebanyak 12 ekor. Kemudian ayamnya itu ditempatkan ke dalam 3 kandang. Berarti sama seperti tadi, buat dulu 3 kandang. Nah, setelah ditempatkan ke dalam 3 kandang, ayam yang berjumlah 12 ekor itu disimpan pada setiap kandang. Jumlah setiap kandangnya berisi 1, 2, 3, 4. 4 ekor ayam. Nah, sama kan? Maka tulis dulu yang pertama apa di sini tadi? Betul, jumlah kandangnya ada 3. Kemudian di sini ditulis jumlah ayam pada setiap kandang, yaitu 4. 3 dikali 4, 12. Dari mana? Dari 4 ditambah 4, 8 ditambah 4, 12 ya. Selanjutnya, Pak Jani menempatkan ayam-ayamnya ke dalam 4 kandang. Nah, berarti sekarang dibuatkan terlebih dahulu 4 kandang. 1, 2, 3, 4. Apakah jumlah ayamnya pada setiap kandangnya sekarang berbeda? Iya, kalau ini kan 3 kandang. Sekarang ditempatkan ke dalam 4 kandang dan jumlahnya sama banyak. Berarti jumlah ayam pada setiap kandang adalah 3 ekor ayam. Maka bentuk perkaliannya ditulis. Tulis dulu di sini apa? Jumlah kandang 4. Kemudian di sini jumlah ayam pada setiap kandang 3 ya. Nah, 4 dikali 3 berapa jumlahnya? Nah, 3-nya berarti ada 4 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 jumlahnya adalah 12. Nah, setelah kalian memahami penjelasannya, sekarang ditulis di sini kesimpulannya. Jadi, kalian tulis dulu yang ini ya. 3 dikali 4 itu sama dengan, tulis yang ini, 4 dikali 3 yaitu 12 ya. Contoh selanjutnya. Nah, kucing Fani melahirkan 10 ekor anak. Anak-anak kucing itu ditempatkan ke dalam 2 kandang. Nah, kita buatkan 2 kandang. Setelah dibuatkan 2 kandang, Fani menempatkan kucing-kucingnya ke dalam kandang tersebut. Ternyata 10 ekor anak kucing ketika dimasukkan atau ditempatkan ke dalam 2 buah kandang, jumlahnya ada 5 ekor ya. Nah, maka bentuk perkaliannya ditulis jumlah kandangnya dulu. 2 dikali jumlah kucing pada setiap kandang 5. Sama dengan 2 dikali 5 berarti 5 ditambah 5 yaitu 10 ya. Selanjutnya, sekarang Fani menempatkan anak kucingnya ke dalam 5 kandang. Nah, berarti kalian membuat 5 kandang ya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika Fani menempatkan ke dalam 5 kandang, jumlah kucingnya menjadi 2 ekor ya setiap kandangnya. Kalau tadi ini 2 kandang jumlahnya ada 5 ekor. Tapi ketika ditempatkan ke dalam 5 kandang, ternyata setiap kandangnya ada 2 ekor anak kucing. Nah, maka bentuk perkaliannya ditulis. Tulis dulu jumlah kandangnya 5. Terus kalian tulis jumlah kucing yang mewakili setiap kandangnya.
2. 5 dikali 2 berapa? 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 5 kali dijumlahkan menjadi 10 ya. Nah, jadi 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2 yaitu 10. Nah, itu ya sifat pertukaran pada perkalian. Selanjutnya, nah masih soal cerita ya. Nah, bebek-bebek Pak Danu ada yang bertelur. Pak Danu memeriksa ke dalam kandang. Ternyata ada 30 butir telur. Banyak sekali ya. Pak Danu menyediakan 5 kotak untuk meletakkan telur tersebut dengan jumlah telur pada setiap kotak sama banyak. Ayo, dibuatkan 5 kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa banyak telur pada masing-masing kotak tersebut? Tadi berapa butir telur bebek seluruhnya? 30 ini ya, 30. Nah, akan dimasukkan ke dalam berapa kotak? 5 ini. Nah, supaya mempermudah kalian, Miss Ajeng akan menjelaskannya seperti ini ya. Ayo disimak. Kita masukkan masing-masing secara rata ke dalam 5 kotak. Ya, telur bebeknya ya. Nah, dibagi secara rata terlebih dahulu. Supaya kita mengetahui nanti ada berapa telur bebek pada setiap kotaknya. Ya, jadi harus sama banyak, tidak boleh salah satu lebih banyak, salah satu lebih sedikit, tidak boleh, harus sama banyak. Nah, setelah dibagikan atau ditempatkan ke dalam 5 kotak, telurnya sudah habis ya. Sekarang kita tinggal menghitung ada berapa butir telur bebek pada setiap kotaknya. Nah, sekarang bentuk perkaliannya ditulis seperti ini. Di sini ditulis pertama adalah jumlah kotaknya. Berapa? 5. Nah, kemudian di sini tulis jumlah telur pada setiap kotaknya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tulis 6 ya. 5 dikali 6, jumlahkan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Berapa jumlahnya? 30. Jadi 5 dikali 6 adalah 30. Nah, ya, setelah kalian tadi menempatkan 30 butir telur bebek ke dalam 5 kotak, kemudian ditulis bentuk perkaliannya seperti ini, maka jika telur disimpan pada 5 kotak, maka setiap kotaknya berisi berapa butir telur bebekkah? Tinggal dihitung ini ya. Ada berapa? 6 ya, karena di sini bentuk perkaliannya pun ditulis 6. Ya sayang ya. Nah, selanjutnya masih contoh soal cerita. Ayo dibaca. Pak Danu menyimpan telur dalam 3 kotak. Nah, kalau tadi berapa kotak? 5 kotak. Nah, kalau sekarang akan disimpan ke dalam 3 kotak. Tadi jumlah telurnya berapa? 30 ya. Berapa banyak telur pada masing-masing kotak? Sama, buat dulu kotaknya. 3. Nah, ke-30 telur ini kalian bagikan sama rata. Ya, sama banyak ke dalam 3 kotak. Seperti tadi, ya, bagikan dengan jumlah yang sama banyak. Sampai telurnya habis ya.
karena sudah dimasukkan ke dalam 3 kotak. Nah, ternyata sudah dimasukkan ya ke dalam 3 kotak. Masing-masing kotaknya berisi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ditulis perkaliannya 3 dikali 10 adalah 30. Ya. Nah, jadi tergantung berapa jumlah kotaknya. Ya, kalau 3 di sini 3 kotaknya berarti jumlah telur pada masing-masing kotaknya adalah berisi 10 butir telur ya. Nah, jika telur disimpan pada 3 kotak, maka setiap kotak berisi berapa? 10 butir telur ya. Itu ya sayang ya. Nah, selanjutnya. Nah, anak-anakku, setelah kalian tadi menyimak penjelasan dengan soal cerita, sekarang di sini Miss Ajeng menuliskan langsung angkanya atau bilangannya ya. 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Hasilnya adalah 15. Nah, yang pertama 3-nya ada di depan ya. 5-nya ada di belakang. Kemudian sekarang untuk pertukarannya angka 5 ini ditulis lebih awal ya, baru angka 3-nya. Kemudian lengkapilah sifat pertukaran komutatif pada perkalian di bawah ini. Ayo coba sekarang kalian jawab bersama-sama. Titik-titik dikali 7 sama dengan titik-titik dikali 8. Nah, sudah ada angka ininya ya. Nah, kita isi di sini adalah 8 dikali 7. Berarti di sini diisi 7 dikali 8. Hasilnya 56. Contoh selanjutnya, 6 dikali 9. Berarti 9 dikali 6. Hasilnya adalah 54. Selanjutnya, titik-titik dikali 4 sama dengan titik-titik dikali 7. Berarti di sini tuliskan 7 ya. Kemudian di sini dituliskan 4 kali 7. Hasilnya 28. Selanjutnya 5 dikali titik-titik sama dengan 8 dikali titik-titik. Nah, berarti di sini 5 dikali 8. Kemudian 8 dikali 5 sama dengan 40. Oke, selanjutnya berapa di sini? Pinter. 6 dikali 2. Berarti di sini 2 dikali 6 ya. Berapa? 12. Selanjutnya 7 dikali 8 sama dengan 8 dikali 7. Berapa? 56. Selanjutnya berarti di sini diisi berapa? 5 dikali 7 sama dengan 7 dikali 5. Hasilnya adalah 35 ya. Nah, 8 dikali, nah ini sudah ada 9-nya, berarti ditulis 9. 9 dikali 8 berapa? 72. Nah, ini sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian yang ditulis langsung angkanya atau bilangannya. Nah, anak-anakku, demikianlah penjelasan mengenai sifat pertukaran pada perkalian. Terima kasih sayang atas perhatiannya ya. Semoga nanti kita bisa belajar kembali bersama ya. Miss Ajeng ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.